In five, four, three. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robi ayadurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di kajian akhir pekan. Kajian akhir pekan yang sudah 153 pertemuan sejak pandemi dan terus konsisten, dan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kita seperti biasa mempersiapkan diri kita, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran kita, karena sore hari ini special event, karena sore hari ini kita kedatangan Bapak Wayan Mustika. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita. Guru, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah, Sehat. aduh rindu sekali ini sejak Ya, pertemuan wah, di Bali. Itu agak guru ke bawah sedikit kali. Nah, oke. udah ya. Lihat halaman belakang rumah itu pokoknya ngangenin Pak Wayan. Ya, amin. Super ngangenin. Iya, Oke iya, teman-teman, selamat datang yang baru join, dan terima kasih, sehat selalu. Pak Wayan, terima kasih meskipun ini ya biasalah kalau saya tuh senangnya rada dadakan dikit ya Pak Wayan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang iya. penting dadakan-dadakan itu kejadian, dan yang penting kita semua bisa belajar bersama di sore hari ini. Dan tentu saja terima kasih untuk Ibu dan Bapak kajian akhir pekan yang sore hari ini juga menyediakan wadah kita untuk belajar bersama. Oke, Pak Wayan, entah kenapa judulnya kenapa jadi ini, dari sekitar seminggu yang lalu hampir ratusan DM masuk ke TikTok saya, Pak Wayan, Hmm, dan ya, rata-rata pertanyaannya entah kenapa semua mengeluh tentang aku sudah lelah gitu Pak Wayan. ya, ya. Itu berulang-ulang Pak Wayan. Jadi menarik bahwa setelah saya mengupas Letting Go gitu ya di TikTok gitu ya, terus dijadiin serial di YouTube gitu. Yang menarik adalah banyak sekali respon dari teman-teman tentang mulai menyadari sesuatu, tetapi konteksnya tuh kebanyakan kelelahan gitu Pak Wayan. Nah, kelelahan ini kan ada dua ya, bahwa ada kelelahan yang disadari bahwa lelah untuk siap berserah pasrah gitu, tetapi kelelahan dengan ego justru malah mungkin jadi putus asa gitu Pak Wayan. Nah, saya rasa sore hari ini sangat tepat sekali dari respon-respon teman-teman bicara tentang kelelahan ini dikupas tuntas oleh Pak Wayan, dan kita melihat dari sudut pandang spiritualitas dan kesadaran yang mungkin apa yang nanti dialirkan semesta melalui Pak Wayan bisa mengobati kelelahan-kelelahan. Jadi tidak berpanjang lebar, Ya. silakan Guru. Terima kasih Kang Abu. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan mungkin karena akhir pekan ya, pada lelah semua nih, pada lelah semua Ya. sehingga kita sampai perlu membahas tentang kelelahan kita. Kelelahan sebagai sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari. Kemarin saya mau diajak mendaki Kang Abu, diajak Hmm. mendaki sama Pak Putu ke Gunung Agung, tetapi nggak kuat juga. Diajak mendaki yang ke lebih rendah pun dengan tujuan untuk belajar mencapai puncak, itu juga nggak kuat juga. Akhirnya saya di rumah coba naik yang lebih ringan lagi, yaitu naik atap gitu, karena perbaiki instalasi listrik sendiri gitu. Ya lumayan juga jongkok di atap itu ternyata juga sama lelahnya gitu, sama lelah ototnya. Nah, nanti kita mau belajar tentang kelelahan ini dari apa yang diajarkan oleh tubuh kita. Karena Hmm. tubuh kita adalah apa namanya? eh, kitab suci tertua yang harus kita baca, yang Iqra ya, Kang Abu ya. Ya, Ya. Izin share screen ya Kang Abu ya. Ya silakan supaya Guru. kita lebih gampang memahami apa yang kita butuhkan nanti untuk kita pelajari. Oke, kita cerita tentang tema kita pada kajian akhir pekan ini, yaitu melampaui kelelahan hidup kita. Ya, bicara tentang kelelahan, dan kebetulan ini akhir pekan, yuk kita merenung sejenak, membaca apa yang mungkin seminggu ini sedang kita, apa namanya, sedang kita lewati, gitu. Selain kelelahan, tentu ada hal-hal lain yang kita lewati, tetapi tanpa membaca apa yang kita lewati, tentu kita akhirnya tidak akan mendapatkan manfaat apapun dalam proses kehidupan ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi dengan diri kita sebenarnya selama seminggu ini. Janganlah 2 minggu yang sudah lewat atau sebelumnya. Seminggu aja dah. Ya. Bahwa ternyata selama beberapa waktu yang sudah kita lalui ini, kita ini sama-sama mengejar hidup dan kehidupan. Ya, ada yang
bekerja demi uang, atau ada yang mempekerjakan uangnya. Semuanya demi harta, tahta, dan cinta. Nah ini sebenarnya alami, alami kita sebagai makhluk hidup, seperti hewan-hewan lainnya, seperti juga tumbuh-tumbuhan lainnya, gitu. Kalau di level hewan, tentu hartanya itu berupa makanan, lalu cinta berupa pasangan, dan tahta berupa kekuasaan, di mana dia bisa menguasai sebuah wilayah atau menguasai kelompok. Nah, kita sebagai Homo homini lupus, sebagai makhluk hewani juga, yang juga pasti akan mengejar harta, tahta, dan cinta dalam wawasan yang lebih luas. Gitu. Hartanya bukan hanya masalah makanan, bukan hanya masalah minuman, tetapi juga uang, mobil, dan lain-lain. Gitu. Kemudian tahtanya bukan hanya tentang bagaimana kita memiliki kuasa atas diri kita, atas keluarga kita, atas lingkungan kita, bahkan ingin berkuasa menguasai dunia. Nggak tahu setelah menguasai dunia, mau menguasai apa lagi, nggak ngerti saya. Lalu cinta itu bukan hanya sebatas cinta pada orang, sepasang kekasih, tetapi juga cinta dari orang-orang lain, bahkan dicintai dunia dan seterusnya. Dan ini kemudian membuat kita kadang harus saling berebut, memperebutkan harta, tahta, dan cinta. Dan tentu saja ini akan melelahkan, melelahkan semua orang. Tetapi tanpa memperebutkan harta, tahta, dan cinta, hidup tidaklah hidup. Jadi justru karena kita memperebutkan inilah kita kemudian menjadi bergerak. Bergerak dengan penuh semangat, yang kadang semangat memperebutkan harta, tahta, cinta itu kemudian menghabiskan banyak energi. Energi yang kemudian tidak saja melelahkan tubuh, juga melelahkan pikiran, melelahkan jiwa kita. Tapi coba kita lihat lagi, selain kita mengejar hidup dan kehidupan, ini urusan duniawi, kita juga mengejar kebenaran, ya, yang sampai kemudian membuat kita kelelahan seperti ini. Mau mengejar jasmani, mau mengejar rohani, mau mengejar duniawi, mau mengejar spiritual, dan seterusnya itu semuanya sama-sama pada akhirnya membuat kita jatuh pada kelelahan seperti ini. Ya, kenapa kita sampai lelah seperti ini? Padahal yang kita kejar itu sesuatu yang harusnya bermanfaat buat kita. Ya, dengan penuh semangat kita mengejar harta, tahta, cinta. Tetapi anehnya, energi semangat itu justru membuat kita lelah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, bahkan kita mengejar kebenaran hidup kita. Tetapi kita tidak mengerti bahwa ketika kita mengejar kebenaran dalam hidup kita, contoh nih, sebenarnya aku itu bisa kaya, maka kita mengejar kekayaan. Sebenarnya aku itu bisa pintar, maka kita mengejar kepintaran. Sebenarnya aku itu bisa begini, bisa begitu, maka kita lakukan semua hal yang membuat kita menemukan kebenaran bahwa kita bisa begini, bisa begitu. Bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi presiden, bisa menjadi apa saja sesuai harapan dan keinginan kita. Karena itulah yang kita anggap sebagai kebenaran. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada kebenaran yang kita kejar, justru kita malah bingung sendiri ketika dihadapkan. Loh, saya kan mencari kebenaran, tapi kenyataannya kok begini. Padahal kebenaran itu adalah Tuhan, kebenaran adalah kenyataan, kenyataan adalah kebenaran, dan Tuhan adalah kenyataan itu sendiri. Karena Tuhan memang nyata kalau kita melihat dengan dalam kenyataan. Nah, apa yang kemudian kebenaran yang kita temui dalam kenyataan tetapi sering kita tolak? Ini kenyataan sederhana. Kenyataan bahwa bumi itu bergelombang. Ya, kalau kita lihat gunung, ada lembah, ada jurang, ada puncak gunung, ada plato ya. Ada apa namanya dataran rendah, dataran tinggi dan seterusnya. Ini kenyataan, kenyataan dari permukaan bumi dan kita hidup di permukaan bumi yang bergelombang. Sehingga kalau kita berjalan di kehidupan bumi, tentu kita harus berjalan di kehidupan yang juga penuh gelombang, gelombang suka duka. Kalau kita tidak ingin hidup di daratan yang penuh gejolak, penuh gelombang ini, kita mencoba hidup di lautan. Ternyata lautan juga bergelombang. Karena ternyata semua yang kita tempati sebagai alam material ini adalah alam yang merupakan pemadatan dari energi. Dan tentu saja, mau energi cahaya, mau energi suara, mau energi elektromagnet, semuanya bergelombang. Nah, inilah kenyataan hidup kita. Kita hidup dalam kehidupan yang memang kenyataannya dipenuhi oleh gelombang.
mencoba untuk menolak keberadaan dari gelombang itu hanya membuat kita sia-sia. Maka kemudian semesta menciptakan tubuh kita yang menghadapi kenyataan hidup yang bergelombang ini. Baik di darat, laut, udara, di perjalanan hidup melintasi ruang dan waktu ini, tubuh kita kemudian disiapkan oleh semesta agar mampu berselancar di atas gelombang. Dengan demikian, maka yang disebut hidup dalam dunia medis adalah ketika jantung kita berdetak. Dan menariknya, jantung kita berdetak dengan sebuah gelombang juga. Artinya, hidup itu adalah gelombang, mau di dalam, mau di luar. Ya, di dalam diri kita, dia menjadi detak jantung bergelombang. Menjalani hidup di luar diri, mau di darat, laut, udara juga bergelombang. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa hidup dalam gelombang ini. Akhirnya sebagai manusia, kita mulai mikir bagaimana cara menghadapi kehidupan yang bergelombang ini. Mau menghindar kemana? Di luarnya bergelombang, di dalam juga bergelombang. Akhirnya kita mencoba menggunakan pikiran kita yang ternyata juga bergelombang. Nah, mau bernapas juga ada gelombang napas, naik turun. Mau pakai perasaan, ada juga perasaan kita bergelombang moodnya. Kadang kita merasa senang, sedih, dan seterusnya. Artinya kita hidup di dalam kenyataan yang dipenuhi oleh gelombang ini. Dan tentu saja kalau kita melakukan perjalanan di tempat yang bergelombang, naiknya melelahkan, turunnya juga melelahkan. Hanya ketika kita diam sejenak baru hilang lelahnya. Tapi sepanjang kita terus melakukan perjalanan di ruang dan waktu kehidupan ini, kita akan terus berhadapan dengan gelombang. Ya, yang pernah mendaki pasti tahu, mendakinya pas ke arah puncaknya lelah, pas turunnya juga lelah. Sama-sama membutuhkan kekuatan otot. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari. Kenapa saya bercerita tentang ini? Karena kelelahan tubuh, kelelahan pikiran akan diperburuk kalau kita menolak kenyataan ini. Kenyataan yang melelahkan itu kita tolak, bertambah parahlah kelelahan kita. Akhirnya muncullah apa yang Kang Abu sampaikan tadi, yaitu keputusasaan. Karena kita mencoba untuk mengubah gelombang ini menjadi flat. Akhirnya benar-benarlah gagal membuat flat di luar, akhirnya kita membuat flat di dalam. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengambil jalan cepat dengan menciptakan flat di dalam dirinya, akhirnya jantungnya gelombangnya flat, otak gelombangnya flat, dan dia pulang dalam keputusasaan, meninggal. Nah, kemudian yang perlu kita renungkan, ada yang aneh ini kita boleh pertanyakan lah ini. Satu, kita disuruh menghadapi, menjalani kehidupan ini. Dan di dalam diri kita, itu ada percikan Tuhan sebagai sang ruh. Tuhan sendiri yang menghembuskan. Ada kecerdasan semesta yang percikannya menjadi ruh kita, atman kita, yang tentu saja merupakan sumber energi yang tidak pernah tidur, karena dia sumber energi. Karena energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta untuk melakukan usaha. Jadi di dalam diri kita ada sumber energi yang tak pernah habis. Tapi kenapa kita bisa lelah, sementara di dalam diri kita ada percikan Tuhan? Ini bahan renungannya. Hidup penuh dengan gelombang yang melelahkan, tetapi di dalam diri kita ada percikan Tuhan, sumber energi yang tidak pernah lelah. Faktanya lain, kita bisa lelah juga. Perjalanan hidup ini begitu singkat. Ini sering diajarkan oleh semesta. Kita disuruh kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Pas kita sudah mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita diberi juga rasa lelah. Kenapa kita tidak dibiarkan saja memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya 24 jam dalam sehari? Dan walaupun ternyata kita sudah sepertiga usia kita isi dengan istirahat dan tidur. Kalau orang normal tidurnya 8 jam, jadi hampir sepertiga waktunya per hari dari 24 jam sudah digunakan istirahat dan makan. Istirahat, makan, mengumpulkan energi, bahkan tidur. Masih juga kita mengalami kelelahan. Apa sebenarnya tujuan semesta ini membekali kita juga dengan kelelahan, rasa lelah itu. Dan karena kita sudah dibekali rasa lelah,
Kalau kita tidak mengerti tujuannya, maka kita menolak rasa lelahnya. Rasa lelahnya kita tolak, kemudian kenyataan hidup yang berat di luar kita juga tolak, akhirnya kita bingung. Apa yang bisa kita terima dalam kehidupan ini? Sementara semesta melalui ajaran agama mengajarkan kita untuk menerima dualitas dalam kenyataan ini. Akhirnya, oke lah kalau kita akhirnya harus menerima kelelahan itu. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, ini perlu kita renungkan supaya kita bisa melampaui kelelahan itu. Nah, di sini kita mulai belajar untuk membaca apa sih titipan semesta melalui bekal-bekal pada tubuh kita untuk mengatasi kelelahan yang bukan mungkin lagi, sudah pasti, sudah pernah kita alami dan pasti ke depannya akan terus membuat kita lelah. Kadang kita lelah dalam perjalanan hidup keseharian, kadang kita lelah dalam perjalanan hidup dalam setahun, bahkan akhirnya kita lelah dalam perjalanan hidup sepanjang usia kita ini. Nah, kenapa kita diberi kelelahan? Kita belajar pada tubuh kita. Ternyata ketika kita menggunakan otot tubuh kita untuk melakukan kegiatan, menjalani kehidupan ini, untuk bekerja dengan energinya, yang terjadi adalah dalam dunia medis akan terbentuk asam laktat, asam susu, yang terjadi akibat pemecahan glukosa di dalam otot-otot kita. Dan ketika asam laktatnya menumpuk, muncullah rasa pegal-pegal, kelelahan, dan lain-lainnya. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa rasa pegal tidak disebabkan oleh asam laktat, tetapi dunia kedokteran sementara masih mengatakan seperti ini. Ya. Jadi ada asam laktat yang disebabkan oleh pemecahan glukosa atau gula. Nah, kalau kita tidak memiliki gula, jadi kalau tubuh kita kekurangan gula, kita tidak memiliki energi. Tetapi kalau gula dipecah, hasilnya asam laktat. Ya, mau tidak mau, kita akan mengalami kelelahan juga oleh karena asam laktat ini. Tetapi jika tidak ada gula yang dipecah, maka kita tidak akan memiliki rasa pegal, rasa lelah oleh penumpukan asam laktat, tetapi sekaligus kita juga tidak bisa bekerja apa-apa. Nah, apa yang bisa kita renungkan di sini? Ternyata gula itu sumber energi, dan gula juga sumber toksik bagi sel-sel tubuh kita. Maka sekarang banyak dunia kedokteran itu eh, mengajak kita untuk mengurangi gula. Meskipun gula itu sumber energi. Nah, apa yang bisa kita renungkan di sini? Harta, tahta, dan cinta itu adalah gula-gula di luar diri kita yang membuat kita berenergi untuk hidup. Jadi orang bekerja karena mengejar harta, tahta, dan cinta. Itu gula. Dia bisa menjadi sumber energi, tetapi dia juga menjadi sumber toksik bagi batin kita. Ya, banyak orang yang bekerja keras tetapi gajinya nggak cukup, dia menjadi toksik. Ya, mulai marah-marah, mulai demo. Ada orang mengejar cinta begitu dapat pasangan untuk hidup dengan cinta. Cinta membuat dia bahagia, cinta pula yang menyakitinya ketika muncul kecemburuan di balik rasa cinta yang mengajak kita memiliki rasa kemelekatan tadi. Tahta juga demikian. Gara-gara tahta orang bisa melakukan apa saja, memperebutkan itu. Akhirnya begitu melekat kepada tahta, yang tadinya energi yang besar, begitu tiba saatnya gelombang kehidupan membuat dia harus turun dari tahta, post power syndrome membuat orang menderita. Banyak sekali sumber yang baik bisa menjadi hal buruk dalam kehidupan kita. Nah, itulah harta, tata, dan cinta yang merupakan glukosa dari luar diri yang kita kejar, lama-lama bisa menjadi asam laktat yang melelahkan juga. Nah, di dalam pikiran kita, kebahagiaan bisa menjadi sumber energi atau bahkan racun bagi batin kita. Ya, orang berpikir bahwa kebahagiaan itu harus dikejar karena berbagai kebahagiaan bisa membuat kita menikmati kehidupan ini. Tetapi ketika akhirnya kita memiliki kebahagiaan, kita menjadi ketakutan luar biasa, kebahagiaan itu hilang. Maka jangan heran ada banyak orang kena kecemasan, kekhawatiran, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia malah takut kehilangan kebahagiaan yang bersumber dari luar itu tadi. Atau kebahagiaan yang sudah terlanjur dia rasakan di dalam. Seperti orang yang bahagia merokok,
bahagia minum minuman keras, bahagia makan apa saja, makan gula, makan permen yang manis-manis, begitu kebahagiaannya hilang karena makanan atau apapun yang datang dari luar tidak dia dapatkan lagi, di situ kemudian dia menjadi toksik bagi batinnya sendiri. Oleh karena adiksi tadi. Pekerjaan bisa membuat kita bahagia kalau kita passionnya di pekerjaan itu. Tapi kalau sampai workaholic, orang juga kehilangan kebahagiaan akibat terlalu banyak bekerja. Nah, dan kebahagiaan ini, coba pastikan, ada banyak orang bahagia setelah mendapatkan uang 1 juta. Tetapi dia masih menginginkan kebahagiaan yang lain, yaitu uangnya bertambah banyak. Maka dia korbankan kebahagiaan punya uang 1 juta dengan memasang di meja judi misalnya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang lain. Ada orang sudah bahagia karena mengumpulkan uang. Ya, hartanya sudah dia dapatkan. Lalu dia korbankan kebahagiaan uang yang mungkin 1 miliar, 2 miliar untuk mendapatkan tahta. Ya, ya di zaman dunia lagi politik seperti ini kita bisa lihat bagaimana banyak orang mengorbankan kebahagiaannya memiliki uang demi kebahagiaan lain berupa tahta. Atau orang mengorbankan uangnya, hartanya demi mendapatkan cinta. Ya. Jadi di mana-mana kita mengorbankan kebahagiaan yang satu demi kebahagiaan lain yang menurut kita lebih besar. Nah, proses ini juga membuat kita lelah. Ya. Apalagi kalau tekanan di luar dilawan dengan energi semangat yang kecil. Contohnya seperti ini. Nah ini, kalau ban sepeda kempes, nah mungkin kita masih bisa pompa dengan pompa tangan. Tapi kalau ban mobil yang kempes lalu kita pompa dengan pompa tangan, yang terjadi adalah tubuh kita kelelahan. Persis seperti jantung kita, ketika pembuluh darahnya, pembuluh nadinya mulai menyempit, jadi tekanannya tinggi, jantung kita kelelahan. Nah, hal seperti ini bisa terjadi di dalam tubuh kita juga. Kalau yang kita angkat adalah beban mobil truk misalnya, lalu ban yang kempes kita pompa dengan tangan kita, mana cukup, maka lebih cepat kita lelah. Tapi kalau kita hanya mengangkat sepeda dengan yang kempes dengan pompa tangan, kita mungkin bisa mengangkatnya dengan lebih mudah. Karena kita memiliki kekuatan yang yang melebihi tekanan daripada ban sepeda itu. Nah, ini pesannya seperti ini. Kalau tekanan kehidupan di luar diri kita terlalu besar, jangan dilawan dengan energi semangat yang kecil. Lawan juga dengan energi semangat yang jauh lebih besar. Karena apa? Karena kita tahu, energi akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Napas kita keluar kalau di dalam paru-paru sudah tekanan tinggi. Kalau tekanannya rendah, kita akan menghirup udara. Hal yang sama terjadi. Kalau tekanan di luar lebih tinggi, kita yang terjepit. Tapi kalau energi semangat kita menekan lebih kuat dari dalam, mendorong lebih kuat, maka apapun halangan di luar akan bisa kita hadapi. Nah, jadi kalau tekanan terlalu besar di luar, inilah penyebab kita lelah selama ini. Ya, kemampuannya menghasilkan uang 1 juta, ya, mencoba untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari itu. Itu misalnya menjadi beratlah tekanan kita. Ya, dengan income 1 juta, pingin beli mobil yang Mercy misalnya, kan berat juga tekanan dari luar. Nah, ini contoh penyebab kita banyak mengalami kelelahan selama ini. Perlu direnungkan lagi. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi kelelahan itu? Ketika akhirnya mau tidak mau kita menghadapi kelelahan kita sendiri. Nah, pertama tentu kita harus istirahat dengan cukup. Seperti gambar ini. Tetapi apa sebenarnya makna dari kata dengan cukup ini? Istirahatlah dengan cukup. Gunakan kata cukup itu untuk mengistirahatkan kita dari ambisi yang berlebihan, harapan-harapan yang terlampau tinggi. Gunakan kata cukup untuk istirahat, baik untuk tubuh kita, pikiran maupun jiwa kita. Gunakan kata cukup ini. Karena dalam dunia kedokteran, ketika otot-otot kita lelah, kita biasanya juga diharapkan minum jus jeruk misalnya, atau minum apa saja buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk tubuh kita. Untuk pikiran kita, vitamin C-nya adalah kata cukup itu sendiri.
Begitupun jiwa kita. Ya, ada banyak orang mencoba mengejar Tuhan dengan menghafalkan semua kitab sucinya gitu. Tetapi dia belum selesai menghafalkan kitab suci apalagi untuk mempraktekkannya. Tapi pada orang yang seperti Mahatma Gandhi, dia cukup membaca satu bagian dari kitab suci yaitu ahimsa, hidup tanpa kekerasan, lalu dia praktekkan dan dia dikenal sebagai seorang Mahatma, seorang Atman atau ruh yang utama, ruh yang besar, ruh yang agung. Gara-gara apa? Dia cukup mengambil satu bagian dari ajaran agama berupa ahimsa, tindakan hidup tanpa kekerasan. Maka dia dikenal. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwa kita istirahatkan dengan kata cukup. Ya, cukup belajarnya, cukup prakteknya, maka nikmati secukupnya apa yang sudah kita miliki. Ini ajaran bagaimana mengatasi kelelahan di dunia medis yang kita bawa kepada tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Lalu, kalau kita lelah, otot kita lelah, kita butuh mendapatkan asupan magnesium yang mungkin ada di sayuran hijau. Lalu kalau batin kita lelah, jiwa kita lelah, apa yang kita butuhkan? Main-mainlah di wilayah-wilayah hijau. Ya, wilayah hijau itu apa? Wilayah yang diizinkan. Jangan banyak melanggar lampu merah. Dalam arti yang sudah nggak boleh, ya udah. Tubuh kita kan sering memberi kita lampu merah atau bahkan lampu kuning. Contohnya, pada saat kita lelah, mata memberi lampu kuning, mulut memberi lampu kuning dengan menguap. Tapi kita sering melanggar itu, melanggar lampu kuningnya. Bahkan ketika sudah merem aja, kita langgar juga. Kita terus saja jalan, terus saja kerja, gara-gara efek workaholic tadi. Akhirnya bermasalah. Nah, di luar dari itu, kita juga bisa menggunakan kata hijau ini. Jadi kapan kita lelah, batin kita lelah, jiwa kita lelah, tubuh kita lelah, coba pergi ke lapangan yang ada rumput hijaunya atau ke taman yang ada rumput daun-daun hijaunya. Diamlah di sana sejenak. Kita mencoba menyerap energi hijau dari tanaman yang sudah disediakan untuk menyegarkan kita kembali. Karena melihat hijau itu kan segar mata kita. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Walaupun bukan dalam bentuk magnesium, tetapi jadikan lapangan hijau, daun-daun hijau, semua yang hijau-hijau itu sebagai magnet bagi diri kita, bagi jiwa kita, untuk menarik energi-energi alam kembali. Nah, lalu sebagaimana tadi analogi pompa tadi, ya, kurangi stresor yang di luar kemampuan kita. Atau kalau stresor itu memang harus kita hadapi, kuatkan otot batin kita. Satu-satunya cara, jangan sampai stresornya di luar kemampuan kita, di dalamnya batinnya dibiarkan lemah, tanpa daya, tanpa semangat. Ini juga berbahaya, sehingga gampang lelahnya juga. Nah, lalu bernapas dengan baik. Ya, kalau orang lagi olahraga, kemudian dia kecapean, ototnya pegal, biasanya dia akan menarik napas dengan teratur supaya tidak terjadi pemecahan gula lebih banyak. Sehingga ini membuat kita menjadi lebih segar kembali. Nah, sama halnya dengan ketika batin kita lelah, jiwa kita lelah, coba berlatih bernapas dengan baik. Inilah yang diajarkan dalam pranayama. Jadi pengendalian nafas, pengendalian energi kita. Bernapas dengan baik, rasakan energi semesta yang kita hirup melalui napas itu akan membawa kesegaran dari dalam. Ini cara mengatasi kelelahan batin, kelelahan tubuh dan jiwa kita. Atau minum banyak air. Tentu kalau kita lelah, kita membutuhkan air. Makanya di luar negeri sana banyak orang kamar mandinya pakai bathtub, kemudian dia berendam di situ. Atau banyak orang pergi refreshing ke danau, ke sungai, ke samudra, ke lautan untuk mendapatkan air. Seperti ketika dulu kita lelah, kita berdiam di dalam rahim ibu bersama air ketuban. Nah, di luar kita membutuhkan air untuk berendam dan juga untuk minum. Tetapi pada batin kita membutuhkan sifat-sifat air untuk banyak kita minum. Yaitu apa? Mengalir ikhlas bersama perubahan. Ya, harus kita segarkan diri kita dari dalam, pikiran dan jiwa kita segarkan dengan sifat-sifat air yang lentur, yang mudah masuk apa saja, yang mudah melarutkan apa saja.
melarutkan sukacita dan duka cita. Itu yang perlu kita banyak minum dengan pikiran dan jiwa kita. Dan untuk mengatasi kelelahan, kita juga perlu pemanasan dan pendinginan. Seperti apa pemanasan dan pendinginan itu? Kita lihat. Jadi kalau kita habis olahraga, kita membutuhkan cara untuk pemanasan dan pendinginan. Kenapa itu penting? Karena kalau kita bicara tentang melampaui kelelahan hidup, itu harus kita lampaui dengan seperti ini. Kapanpun kita mengalami kelelahan, kita butuh istirahat. Dan di dalam istirahat pun, kita, ini ya saya sengaja pilih yang ada gambar bukunya. Artinya apa? Dalam istirahat kita perlu merenungkan kembali lembaran-lembaran perjalanan hidup yang sudah kita tulis dengan pikiran, ucapan, sikap, dan perilaku kita. Kita baca ulang sebelum kita bawa dalam istirahat kita, dalam istirahat perenungan kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan nutrisi-nutrisi dari pelajaran kehidupan yang sudah kita lewati itu, kita meminta maaf pada apa yang salah, kita berterima kasih pada apa yang sudah benar. Nah, nanti bangunnya segar. Ini. Dan setelah bangun segar, bukan berarti kehidupan tidak akan berhenti. Tetap saja kita harus back to work. Kita harus kembali menjalani kehidupan ini apapun adanya. Jadi yang dimaksud melampaui kelelahan hidup, kita harus istirahat, bangun segar, lalu kembali kerja. Kembali melakukan karma atau tindakan kehidupan kita. Nah, jadi melampauinya ada jangan berhenti pada tidurnya, jangan berhenti pada bangun segarnya, tapi berani menghadapi kembali kehidupan ini. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi kehidupan berikutnya? Kehidupan berikut bukan berarti nanti setelah mati, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Tentu kita harus menggunakan bekal-bekal yang sudah kita renungkan sebelum kita istirahat itu. Nah, contohnya supaya kita tidak gampang lelah, ya setelah kita melakukan olahraga atau setelah melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, tentu kita kembali ke bahasa tadi. Gunakan pemanasan lebih dulu. Jadi besok kalau mau menghadapi kembali kehidupan ini, lakukan pemanasan. Pemanasan itu seperti apa? Supaya tidak gampang cedera. Otot pemanasannya dipentingkan supaya dalam gerak otot kita tidak gampang cedera. Begitupun pemanasan batin diperlukan agar kita tidak gampang cedera pada batin kita. Jadi karena kita olahraganya di langit, di bumi, di laut boleh, di udara boleh yang bergelombang, maka dalam pemanasan kehidupan ini kita harus siap hadapi kembali dan atasi segala gelombang dualitas yang pasti akan kita temui. Mau kerja dimanapun akan ada gelombang. Kadang pagi-pagi baru masuk kantor ada yang sapa kita dengan penuh hormat, ya nanti siang-siang mungkin akan ada yang memprotes kita dengan penuh caci maki. Itu gelombang kehidupan. Harus siap-siap menghadapi kenyataan ini. Nah, banyak orang yang tidak siap menghadapi kenyataan, seperti orang yang mendaki gunung nggak pakai sepatu. Ya, nggak siap bahwa kerikil-kerikil dan batu-batu lahar itu bisa keras juga. Tapi kalau dia siap dengan segala peralatannya, dia merasa aman. Nah, kemudian orang itu bisa terhindar dari cedera ketika olahraga kalau dia sudah melakukan kebiasaan. Dengan latihan yang sering, maka kakinya akan terbiasa seperti orang bermain sepak bola, kakinya terbiasa dipakai dribbling. Kalau main basket, tangannya dibiasa pakai dribbling. Atau yang senam lantai, senam tali dan sebagainya itu dia sudah membiasakan otot-ototnya. Batin kita pun harus kita biasakan agar bisa meliuk-liuk atau bisa berselancar di atas gelombang dualitas kehidupan ini. Kalau tidak terbiasa, gampang cederanya batin kita. Jiwa kita gampang cedera. Kemudian pemain-pemain yang olahraga itu, ya mau main bulu tangkis, main apa saja, refleksnya terkendali. Ya, dia tahu bagaimana menghadapi bahaya, bagaimana menjauhi bahaya, atau menghindarkan dirinya dari hal-hal yang mungkin berisiko buruk. Hal yang sama pada batin kita perlu kita latih refleksnya agar terkendali. Misalnya, kadang ketika kita tidak berlatih refleks, sudah tahu itu caci maki yang akan menyakitkan, kita dengar pula dengan sukacita. Dalam arti kita malah menyukainya. Ada banyak orang yang menderita karena marah-marah, tapi dia bilang,
Pak, saya suka marah, dia bilang gitu. Ya kalau suka ya teruskan saja. Kalau marah-marahnya nggak disukai ya jangan marah-marah. Tapi kalau suka marah ya jangan menderita. Namanya juga suka gitu. Nah artinya apa? Refleks kita untuk menjauh atau menghadapi sesuatu yang bisa kita hadapi itu belum terlatih. Kalau akhirnya kenyataan hidup itu membuat kita menderita. Itu refleksnya kurang bagus. Ya kalau mata kita kan sudah disiapkan. Kapan tiba-tiba ada batu atau debu yang menuju ke mata kita, tiba-tiba kelopak mata kita seketika akan menutup. Kalau ada debu atau bakteri masuk ke hidung kita, tiba-tiba akan dibersihkan, tidak diizinkan masuk. Kalau sesuatu beracun masuk ke dalam mulut kita, tiba-tiba kita akan muntahkan. Tapi kenapa sesuatu yang berupa kata-kata, sikap, atau perilaku orang lain yang tidak membuat kita senang, harusnya dengan refleks kita abaikan, malah kita masukkan. Caci maki orang nggak penting kita bawa pulang, bahkan bawa tidur. Ya, padahal itu nggak, kita tahu itu nggak penting bagi kita. Ini refleksnya berarti belum terkendali. Maka jangan heran lama-lama batinnya gampang mengalami lelah. Untuk apa? Untuk mengurus sampah-sampah pikiran atau virus-virus akal budi yang beredar di luar sana. Refleksnya perlu dilatih. Nah, pemanasan bagi otot tubuh kita juga dilakukan dengan peregangan dan pelenturan. Nah, hal yang sama terjadi pada batin kita. Ada hal-hal yang perlu kita regangkan. Pengetahuan perlu kita regangkan. Karena kepicikan itu sering membuat kita gampang lelah menghadapi kehidupan ini. Tetapi kapan kita sering meregangkan batin kita, meluaskan penerimaan kita, di situ kemudian akan lebih mudah kita terhindar dari cedera batin dan kelelahan. Apalagi kalau kita sampai berhasil melakukan proses pelenturan batin. Ya, lentur batinnya mudah beradaptasi dengan kenyataan, maka kita akan lebih mudah mengalami kesegaran untuk mengembalikan kesegaran batin kita setelah melewati kehidupan ini. Jadi peregangan dan pelenturan sangat penting bagi batin mereka agar terhindar dari kelelahan yang membuat menderita. Ini bagian pemanasan. Lalu kita juga perlu mencegah kelelahan kita dengan pendinginan pasca olahraga. Atau kita perlu melakukan pendinginan pasca kita menjalani kehidupan yang penuh gelombang suka duka yang melelahkan ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan proses pendinginan itu? Ya, tentu kita atur irama napas lagi. Agak pelan. Jadi kalau misalnya sepanjang hari ini pulang-pulang dari kehidupan, kita banyak menemui hal-hal yang menjengkelkan. Udah, sebelum masuk rumah, tarik napas di depan pintu rumah. Lalu katakan kepada energi buruk yang tadi menemani kita di perjalanan di luar rumah kita untuk terlepas dari tubuh kita dan berdiam hanya sebatas pintu pagar kita. Jangan sampai ikut masuk. Ya, ini pakai doa sederhana. Misalnya tarik napas panjang, lalu begitu masuk rumah, begitu mau masuk rumah di depan pintu pekarangan, hembuskan keluar sambil berkata, segala caci maki, segala hal-hal buruk, segala perilaku buruk dari orang-orang yang aku lihat, aku dengar, aku rasakan, aku lepaskan di sini. Aku lepaskan di luar rumahku karena aku mendapatkannya di luar. Makanya kita di luar kamar kita siapkan keset supaya kotoran di jejak-jejak kaki kita nggak ikut masuk kamar. Ya, jangan sampai dengan bangganya sudah tahu kakinya atau sepatunya menjejak kotoran anjing misalnya atau kotoran yang lain, kita dengan bangganya masukkan ke lemari kamar atau bahkan kita keliling kamar menjejakkan jejak-jejak kotor tadi kan nggak seru. Ya, nggak lucu pula. Jadi artinya apapun jejak-jejak buruk yang kita dapatkan di luar, biarlah kita bersihkan sebelum masuk rumah. Ya, kalau ada air keran di luar, bersihkan di luar. Begitupun apa yang masuk ke batin kita jangan sampai terbawa ke dalam rumah kita. Nanti kasihan rumahnya dipenuhi oleh energi-energi buruk yang terbawa dari luar. Itu kalau rumah tinggal. Dan dalam Teman-teman diri kita, lupa. energi nafas yang kita hembuskan. Ya, Oke, sorry Pak Wayan tadi agak sedikit nge-lag. Boleh dilanjut silakan. ya. Sudah sampai di mana yang lag tadi Kang Abu?
Oh, Izin sebentar nafas. aja kok tadi dari atur irama nafas dan agak pelan tadi cuman setengah detik, setengah menit Ya. paling bawain. Silakan. Oh, belum belum masuk. Berarti yang bagian ini, bagian kita lepaskan di luar itu, di luar rumah sudah masuk Kang Abu? Yang tadi dari apa keset dan kotoran-kotoran yang muter dari situ boleh bawain. Oke, ya. Ya, Oke. jadi artinya kalau kita, saya ulang kembali, kalau misalnya pas kita jalan-jalan di luar, atau ban sepeda kita, ban motor kita, kendaraan kita kena kotoran di jalan, jangan sampai dengan bangganya kita izinkan masuk ke dalam rumah kita. Bersihkan saja di luar. Itu sebabnya kita menyediakan keset di depan kamar kita. Supaya kita ingat, jangan sampai kotoran-kotoran yang kita jejaki tadi sampai masuk ke dalam kamar. Nah, hal yang sama terjadi, jangan sampai pikiran, ucapan, apapun, sikap yang kita dapatkan melalui panca indera kita. Kita izinkan masuk ke dalam rumah tinggal ruh dalam diri kita. Ya, lepaskan dengan energi napas kita. Dengan napas, kita memaafkan apa yang buruk yang ada di luar yang kita temui tadi. Lalu kita biarkan tetap di luar, jangan sampai terbawa masuk. Itu cara kita mendinginkan dengan irama napas kita. Supaya emosi-emosi negatif tidak masuk ke dalam rumah, tidak masuk ke dalam diri kita. Nah, lalu lakukan gerakan ringan. Ya, gerakan ringan, jalan santai gitu. Misalnya, kalau kita sudah terlanjur masuk ke dalam, kaki sudah bersih, semua sudah bersih, maka boleh jalan-jalan sejenak di kamar kita, di halaman rumah kita kalau ada halaman. Atau minimal di beranda jalan-jalan ringan sedikit sambil merenung. Ya, sambil merenung bahwa apa? Kembali apa yang tadi tidak kita sukai jangan sampai masuk ke dalam. Ya, makanya di Bali itu zaman dulu ya di Bali orang yang baru keluar dari baru datang dari luar itu biasanya akan mengambil air di gentong di dapur. Makanya dapur orang Bali sering berada paling luar. Dia ambil air dari gentong, dilempar ke atap, lalu dia sedikit membasuh dari cucuran atap. Itu ada pesan bahwa apa? Biarlah air itu melebur segala energi negatif yang terbawa dari luar. Nah itu orang-orang dulu memakainya seperti itu. Walaupun kesannya mistis tapi ada pesan mendalam di situ. Nah itulah gerakannya. Seperti kalau kita habis olahraga, kita lakukan gerakan ringan, sedikit jalan supaya nanti panas tubuhnya tidak mendadak turun tetapi pelan-pelan. Nah hal yang sama juga kita lakukan dengan batin kita. Lakukan penurunan panas batin pelan-pelan dengan cara itu. Gerakan ringan lah di rumah. Boleh dengan gerakan apa saja. Lalu kita diajak meregangkan tubuh kalau olahraga ya. Kita regangkan tubuh kita bagian atas sepertinya begini maksudnya gitu ya. Begini ya di atas kepala regangkan seperti ini sehingga leher kita, otot kita meregang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk batin kita? Ya regangkan batin kita yang tadinya berubah menjadi sumbu pendek yang gampang meledak-ledak itu tadi. Ya regangkan seakan-akan kita menjangkau langit untuk mendapatkan energi kesabaran dari semesta itu sendiri. Supaya batin kita, paru-paru kita lebih meluas untuk bisa menghasilkan proses pendinginan yang baik. Nah, lalu duduk membungkuk ke depan. Nah, seperti ini duduk membungkuk ke depan. Silakan nanti kalau sampai di rumah, ya mungkin di beranda ada kursi, duduk sejenak, bungkuk ke depan. Tujuannya untuk apa? Meregangkan punggung kita yang tadi mungkin lelah menahan beban. Tapi batin kita dudukkan juga, regangkan ke depan, artinya apa? Artinya kita membawa diri kita kembali kepada relaksasi batin. Ada juga pose lutut ke dada. Dia menekuk pose lututnya dibawa duduk. Nah, ini yang sering kita lakukan. Makanya secara normal kalau kita lagi stres, kita biasanya duduk menekuk ke lutut ke dada kita. Kalau orang lagi stres kadang-kadang demikian. Itu mendinginkan batin kita juga. Ya, boleh dilakukan seperti itu. Seperti bayi di dalam rahim ibu yang sering juga duduk seperti itu ketika mengalami stres. Nah, ini cara-cara kita melakukan proses pendinginan dari kehidupan ini yang mungkin membuat emosi kita panas. Nah, dan setelah kita kembali ke cerita tadi, sudah dapat relaksasi dan seterusnya itu tadi, akhirnya kita harus kembali kerja, back to work. Nah, kalau sudah demikian,
Apa yang kita butuhkan ketika harus kembali melakukan pendakian, mencapai kesuksesan kita, turun atau bahkan turun dari kondisi kita, gunakan tali yang lentur sebagai pelindung dan pengaman kita. Mau naik, mau turun. Supaya nanti pada saat kita mungkin tergelincir, kita tetap terjaga. Tapi mari kita perhatikan tali pengaman ini, ya, alat-alat pengaman ini apa saja. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah keyakinan yang lentur. Boleh saja kita yakin bahwa Tuhan akan bersama kita, tetapi jangan terlalu yakin, dalam arti jangan terlalu yakin sampai-sampai menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan semuanya dikatakan kehendak Tuhan. Lalu peran kita di mana? Lenturkan sedikit. Mungkin saja kalau kita mengalami kegagalan itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu kebodohan kita yang belum banyak berlatih untuk mencapai kesuksesan kita. Jangan banyak menyalahkan orang lain di luar diri kita kalau terjadi sesuatu. Nah, keyakinannya jangan sampai terlalu kaku. Artinya, boleh yakin tapi tetap bisa memanjang. Nah, kenapa saya sebut tali ini sebagai keyakinan? Karena kalau kita tidak yakin kepada tali ini sebagai pelindung, maka orang tidak akan menggunakan tali ini sebagai pembuat rasa aman ketika dia naik ataupun turun. Nah, tali seperti ini tidak dibuat kaku. Talinya pasti lentur, sehingga dia bisa meregang. Nah, hal yang sama terjadi pada keyakinan. Lalu, boleh saja kita bergantung kepada tali. Tapi jangan lupa, kalau orang orang itu terjatuh, tergelincir, tali pelindung ini biasanya lentur, sehingga tidak terjadi sentakan. Seperti shock breaker, talinya bisa bisa mengerem, tetapi tidak terlalu kaku rem-remannya, seperti shock breaker. Nah, jadi gunakanlah keyakinan seperti itu. Tetap lentur, bisa memanjang, sehingga wawasan kita bisa diperluas gitu. Nah, selain itu selalu pasang sabuk pengaman perjalanan atau pendakian. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini atau pendakian kita menuju kesuksesan, siapkan batin yang selalu dipasangin sabuk pengaman. Supaya nanti mau tiba-tiba tergelincir atau terpeleset oleh karena kata-kata, sikap, dan perilaku kita, kita selalu tetap bisa berada di pendakian itu. Nah, apa sabuk pengamannya? Sederhana. Syukur kalau kita berhasil meraih sesuatu, dan maaf kalau kita melakukan hal yang salah. Jadi dua itu sabuk pengaman kita. Kata syukur dan kata maaf. Kata syukur pertanda kita berterima kasih atas hal baik yang sudah kita capai. Kemudian kata maaf untuk setiap hal buruk. Nah, kalau sudah demikian agak aman perjalanan kita. Tidak akan kita merasa dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Atau tidak dipenuhi oleh keangkuhan gara-gara kita sudah berhasil. Nah, juga lindungi kepala kita. Ini kalau pendakian, lindungi kepala, kaki, dan tangan. Kakinya pakai sepatu, tangan pakai slop, kepala pakai ini. Tujuannya apa? Supaya isi kepala kita, pemikiran kita juga tetap aman. Tindakan dan langkah-langkah kita selalu aman. Nah, ini yang perlu kita lindungi dalam perjalanan kehidupan kita ini. Hati-hati apakah tangan kita melakukan tindakan yang salah, misalnya mengambil apa yang bukan haknya, melakukan kekerasan kepada orang yang tidak benar. Nah, itu kan tangan yang tak terlindungi oleh pengendalian diri. Ya, langkah kaki yang sudah tahu salah arah juga dibiarin menempuh dosa dan seterusnya. Atau isi kepala yang tidak dilindungi oleh pemikiran-pemikiran akal budi yang cerdas sehingga sudah tahu salah dilanjutkan pula gitu. Nah, ini berbahaya tanpa perlindungan isi kepala. Nah, tangan orang pendaki itu biasanya pemanjat tebing itu kan dia pakai bubuk, ya bubuk yang bisa mencegah tangannya licin. Nah, artinya apa? Kita butuh genggaman yang kuat. Butuh genggaman yang kuat, tetapi bukan berarti yang melekat. Ya, kenapa pendaki gunung tidak memberi tangannya lem G misalnya, supaya nempel, itu kan nggak bisa gerak jadinya. Kita butuh sesuatu yang membuat kita tidak licin, tetapi juga tidak malah melekat. Nah, artinya jangan sampai dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak menggenggam dengan baik apa yang harus kita genggam, ya, yang harusnya digenggam malah dilepaskan,
atau yang seharusnya dilepaskan malah digenggam kuat-kuat, seperti emosi yang nggak penting, digenggam kuat-kuat, kemarahan, dendam, digenggam kuat-kuat. Tapi hal-hal yang baik malah dibiarkan berlalu. Pesan-pesan motivasi orang lain malah dibiarkan lewat begitu saja. Nah, karena kita tidak mengizinkan tangan kita, tangan batin kita ini menggenggam sesuatu yang bermanfaat untuk mencegah kita tergelincir dalam kehidupan ini. Nah, biasanya tali ini juga mengandung kuncian. Kunciannya kuat sehingga tidak gampang lepas tali pengamannya. Tetapi juga gampang dibuka kalau dibutuhkan. Nah, kita juga perlu memiliki kuncian yang kuat. Misalnya ajaran agama. Ajaran agama, kuncian yang kuat yang melindungi kita, tapi kuatnya pun harus mudah dibuka. Jangan sampai terlalu kuat kunciannya menjadi doktrin atau dogma yang membuat kita malah menjadi tidak memiliki perjalanan yang bisa kita nikmati. Nah, ini bagian-bagian yang perlu kita renungkan. Ya, kira-kira seperti itu Kang Abu. Ini udah ngambil waktu banyak nih kayaknya ini. Mudah-mudahan ada perenungan ini. Ya, Keren Pak Wayan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan, makasih banyak itu sama-sama. analogi-analogi keseharian yang saya rasa jadi dapat gitu Pak Wayan. Dan terima kasih, saya rasa kita dapat sesuatu. Oke, mungkin kita akan dialog begini Pak Wayan. Ada beberapa poin ya, karena saya akan mempertanyakan bagian dari banyak message yang masuk dari Q&A gitu Pak Wayan. Ada kalimat gini Pak Wayan. Bagaimana aku selalu menghadapi kehidupan misalnya ya Pak Wayan. Ketika belajar sesuatu belum selesai dapat lagi sesuatu. Jadi artinya katakanlah kita belajar kesadaran gitu ya. Terus dia bilang bahwa banyak sih sebenarnya ini komen yang banyak sekali gitu bahwa semakin mempelajari semakin besar sekali bebannya gitu Pak Wayan. Terus pertanyaannya ini kapan selesainya gitu dan sampai kapan harus terus menunggu untuk selesai gitu dan paling banyak pertanyaan adalah bagaimana menghadapi ketakutan ketika menyadari bahwa semakin kita belajar lebih dalam semakin juga besar dalam tanda petik konsekuensinya gitu. Apa pandangan Pak Wayan terhadap paradoks ini gitu? Silakan. Makasih Kang Abu. Ya, dalam 1 minggu itu kan murid-murid eh, ya anggaplah sekolahnya sampai hari Sabtu ya, atau kalau sampai hari Jumat. Dan biasanya dalam 1 hari pelajaran itu kan sudah disiapkan kurikulumnya sama guru-gurunya. Kalau sekolahnya bagus, kurikulumnya sudah disiapkan. Dan setiap hari itu, satu kurikulum itu pasti habis. Hmm. Besoknya akan ada kurikulum baru lagi, pelajaran baru lagi, halaman baru lagi untuk dipelajari. Ya. Dan kalau belum mengerti, itu bisa ditanyakan, atau bisa diberikan kita tugas di rumah untuk belajar ulang apa yang sudah dipelajarin tadi. Itu selalu disiapkan seperti itu. Jadi bukan berarti murid itu harus mengeluh. Padahal baru kemarin lo belajar, sekarang kok belajar lagi. Kurikulumnya kan beda, pelajarannya beda, halamannya berbeda. Nah, hal yang sama terjadi pada kehidupan ini. Hari ini kita melewati pelajaran. Besok juga kita akan melewati pelajaran dalam bentuk cerita-cerita kehidupan. Masalahnya kita nggak belajar, kita tidak mempelajarinya, itu bukan karena pelajarannya yang diberikan terus-menerus, tapi karena kita aja nggak belajar terus-menerus. Hmm. Padahal kita sudah sadar dari dulu sudah dikasih tahu bahwa hidup ini adalah ruang dan waktu kita belajar. Kan hidup ini sekolah. Kalau sudah sekolah, sepanjang waktu kita diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Dan kapan kita jedanya? Kan malam-malam. Begitu kita pulang ke rumah, nah pas kita istirahat, hanya menjadi diri kita sendiri, itulah saat kita merecall, semua yang eh, sudah kita temui sebagai pelajaran-pelajarannya. Nah pertanyaannya kan begini, pelajarannya dilihat tapi nggak dibaca. Itu seperti murid yang melihat judul bukunya, dilihat tulisan-tulisannya tapi nggak dibaca. Kebayang nggak, Hmm. Kang Ngabu? Hmm. 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 Tulisannya dilihat tapi nggak dibaca. Ya. Ya. Nah sama, banyak dalam kehidupan ini kita sudah diberikan panca indera, pelajarannya terlihat, terdengar, tapi nggak dipelajari. Apalagi kemudian dilatih lagi. Apalagi kemudian direnungkan, dihafal, nggak juga. Gitu. Nah akhirnya yang terjadi apa? Ini belum selesai, besok sudah pelajaran baru lagi. Yang salah pelajarannya kok dikasih tiap hari. Gitu. Belajar, padahal kita nggak benar-benar belajar tiap hari sebenarnya. Hanya saja pas kita masuk hari Senin, baru kita
kita masuk hari Jumat, baru kita buka pelajaran yang diberikan hari Senin, kan kacau kita. Hmm. Nah, sekarang misalnya ini, sekarang kita sudah di usia berapa misalnya 40 tahun. Baru kita renungkan kembali pelajaran di usia 30 tahun. Bayangin, kan sudah banyak sekali pelajaran kita yang kita lewatkan. Ya. Makanya meditasi pun disebut daily life meditation. Jadi pelajaran pun adalah daily life, ya, pelajaran sepanjang hari, sepanjang waktu, ya. Di luar diri kita, di dalam diri kita, ya. Tapi kan kadang-kadang kita memang murid pemalas, sudah pemalas bangga pula. Udah malas, bangga, terus cepat Bangga. menyerah lagi gitu ya. Iya, itu. Cepat ngeluh Menyalahkan gitu. kemudian pelajarannya gitu. Hmm. Gitu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kan sudah diizinkan bertanya. Kalau agak tahu pertanyaan dulu susah dapatkan jawabannya. Sekarang kan ada 499 dialog positif. Di sana ada banyak pelajaran. Sudah Iya. dibagikan di Eh. SIY Inspiratif sudah, di Ngaji Roso sudah. Hmm. Enggak dibaca juga gitu. Jadi Iya. diajak bagaimana membaca, enggak dibaca. Nah, terus nggak ditanya juga, akhirnya bingung sendiri kan. Pelajarannya apa nggak dilihat, jadi bingung sendiri. Pesan-pesan semesta sama Kang Abu Marlo di Dialog Positif itu sudah sekitar berapa 40 pesan semesta. Iya. Ya, seperti itu Kang Abu. Jadi Ya, mungkin kalau sekarang ada yang bilang itu kan susah, itu kan nggak bisa. Sebetulnya bukan susah nggak bisa, nggak mau aja sih kayaknya Pak nggak Wayan ya. mau. Karena saya Ya. pernah nanya begini Kang Abu. Ketika saya disuruh mempelajari kehidupan, saya tanya, ini bukan sama siapa, itu sama sesuatu yang membimbing saya dari sana. Gitu. Saya bilang, lah, itu kan pelajaran susah. Jawaban beliau apa? Lah, yang dipelajarin kan yang susah. Kalau sudah gampang, ngapain dipelajarin begitu? Ya, Bener. langsung saya malu kan. Oh ya benar juga ya. Gitu. Kita Nah, nolak yang susah. Sebenarnya kalau udah ya, udah gampang ngapain dipelajari, bener juga. dipelajarin itu juga ngapain? Apa yang dipelajarin kalau sudah gampang kan begitu kan? Iya, 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 iya. Benar-benar Pak Wayan. Wah, ini Mm-mm. penting nih untuk jadi Mm. motivasi. Oke, Iya. Pak Wayan ini juga most frequent asked question ya Pak Wayan. Ada statement gini menarik sekali Pak Wayan. Bagaimana saya mau mendalami spiritual sementara untuk urusan perut, untuk urusan ekonomi itu aja masih pas-pasan gitu. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kesadaran fokus dalam meditasi sementara harus mikirin mana uang sekolah buat anak lah, makan keseharian dan masih merasa kekurangan dalam segi materi gitu Pak Wayan. Nah, bagaimana nih pertempuran antara materi dan spiritual sementara nggak bisa all out dalam spiritual karena kenapa? Karena mungkin ya uang nggak punya, misalnya kekurangan gitu ya, pekerjaan nggak ada gitu. Dalam tanda petik masih banyak hal yang bisa dan penting untuk dilakukan dalam survival mode gitu. Gimana Pak Wayan? Mungkin perlu direvisi itu apa yang dimaksud spiritual tadi. Mungkin Hmm. saya kan masih nyari uang, gimana caranya bertapa ke gunung-gunung ya gak gitu. Begitu Hmm. kacau kita. Saya kan belajar spiritual tuh nggak sibuk-sibuk amat gitu. Ya kalau saya lagi harus nyapu ya nyapu, belajar spiritual pada sapu. Kalau saya lagi di pantai duduk, belajar spiritual pada pasir. Kalau lagi main catur, belajar spiritual pada catur. Coba bayangin kalau ada nggak pelajaran spiritual pada catur? Ada. Contoh nih kalau orang lagi suka main catur ya. Pion itu tampaknya nggak bernilai. Itu nilainya hanya satu. Ya, pion nilainya satu. Tapi jangan lupa, pion yang berani melewati hitam putih petak-petaknya, suatu ketika di ujung nanti akan jadi menteri loh. Hebat. Nah, Hmm. karena artinya apa? Walaupun kita bukan orang besar, hanya orang kecil, tapi orang kecil yang berani melewati hitam putihnya kehidupan dengan tegar melangkah, tidak ada mundurnya. Pion mana bisa mundur ya? Pion nggak boleh mundur. Nggak Artinya boleh kita mundur, benar. nggak boleh mundur. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, jangan pernah mundur. Nanti kehidupan ini akan membuat kita menjadi menteri yang bahkan lebih hebat nilainya daripada benteng gitu. Nah, artinya apa? Dimanapun kita bisa belajar spiritual. Jangan sampai berpikir spiritual itu adalah pelajaran tentang eh, misalnya mencari gua yang gelap gitu misalnya. Coba misalnya, saya kan nggak punya uang. Bagaimana saya bisa belajar spiritual? Kalau nggak punya uang, nggak bisa beli nasi, ya belajar puasa. Kan dapat di situ. Ya, yang kebetulan ini nggak punya uang, ya udah belajar puasa sekalian.
mungkin malah lebih hebat ya. Karena dia memang benar-benar menggunakannya dengan sebaik-baiknya begitu. Momentum dia tidak punya uang untuk beli nasi gitu. Terus yang mungkin orang yang tidak punya uang itu, dia langsung praktek bagaimana mensyukuri setiap rupiah dibandingkan orang yang punya uang banyak. Dan mungkin dia malah lebih cepat dapat pengetahuan spiritual tentang rasa syukur dibandingkan orang-orang yang kaya raya, yang mungkin bagi dia uang 1 juta pun tidak ada gunanya gitu. Nah, artinya di dunia spiritual itu jangan dibawa ke wilayah-wilayah yang terlalu serem-serem. Ya, misalnya nih, saya pernah ketemu orang spiritual yang luar biasa yang mengalahkan saya jauh lebih hebat. Ketika saya naik motor, di belakang sebuah mobil terbuka yang bawa sampah. Ya, bawa sampah. Dan seseorang di atas itu duduk dengan tenang bersama aroma sampah yang dia bersihkan itu. Saya di belakangnya tuh merasa kagum pada mereka. Kenapa? Saya mungkin bisa duduk tenang di kamar suci saya yang ada aroma dupa gaharu. Duduk tenang, meditasi di keheningan. Tapi apa? Dia duduk tenang, meditasi di atas tumpukan sampah yang baunya luar biasa. Dan saya mungkin tidak kuat seperti itu menggantikan dia. Artinya dia lebih hebat dari saya. Itulah pelajaran spiritual lain. Nah, dalam banyak tempat, pelajaran spiritual itu tersimpan dengan hakikat yang sama, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi bukan berarti eh, menjadi pedagang tidak ada spiritualitasnya, menjadi nelayan tidak ada. Jadi spiritualitas hanya dengan membaca kitab suci, duduk bertapa, bukan demikian. Kalau demikian kan kecerdasan semesta itu berarti sangat terbatas. Sementara dia adalah sesuatu yang tak terbatas, bisa mewujud dalam apa saja. Apakah orang yang petani tidak punya spirit? Dia harus punya spirit atau semangat sebagai petani. Apakah seorang tentara tidak punya spirit? Dia harus punya spirit, semangat. Jadi kalau dia perlu mempelajari semangatnya, bukankah dia sedang mempelajari spiritualitas juga? Petani pasrah bekerja di bawah ancaman sengatan matahari, atau kalau musim hujan di bawah sengatan halilintar. Para nelayan berhadapan dengan hidup mati di tengah gelombang kehidupan, di tengah gelombang lautan. Para supir, dia belajar spiritualitas melalui ketekunan dia menghadapi jalanan. Ya, bisa marah, bisa apa saja. Dia kan belajar mengendalikan emosi di situ. Maka jangan heran kalau kita disuruh menjadi sopir truk, sopir bus itu emosi kita lebih hebat dari mereka belum tentu. Mereka bisa lebih tenang daripada kita. Nah, spiritualitas bisa dipelajarin di mana saja kalau kita tahu hakikatnya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Terima Ya, kasih Pak Wayan. Ini juga meluaskan pemaknaan spiritualitas gitu ya, dan ya mungkin kita bukan apa ya, bukan menegasikan antara tidak memiliki materi gitu ya, dan ya balik lagi justru justru dengan menerima dan kita bisa menjalankan itu semua juga itu adalah laku spiritual gitu ya. ya, Mungkin dikomain sedikit Pak Wayan, ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat esensial dan sering gini Pak Wayan. Banyak yang berpikir ketika ketika mau mendapatkan spiritualitas nggak apa-apa bahwa kita ini menderita di dunia gitu Pak Wayan. Sengsara, nggak punya uang, compang-camping gitu ya, dengan mindset-mindset bahwa di sini tuh perlu untuk menderita gitu ya, penjaranya gitulah kira-kira. Kayak kayak nggak bisa dinikmati gitu Pak Wayan. Seakan-akan semua penderitaan itu membawa kita untuk memperbaiki dalam tanda petik di akhirat nanti. Padahal kan dalam spesifik ketika kita bicara bahwa bagaimana nanti akan baik sementara di sininya enggak gitu. Sehingga kadang-kadang ini menjadi alasan-alasan religius aja sih, ah nggak apa-apa lah, ini tetangga kaya raya apa dan lain-lain, tapi mungkin kayaknya ibadahnya kurang gitu Pak Wayan. Sementara mungkin mindsetnya bahwa ah aku sekarang yang rajin beribadah apa dan lain-lain, aku mungkin diuji dengan kekurangan, tapi nggak apa-apa deh, yang penting aku sekarang menderita di dunia, yang penting nanti di akhirat akan bahagia gitu. Padahal kan relevansinya kan mungkin tidak dalam konteks bahwa menderita di sini harus menderita lah gitu. Gimana perspektif Pak Wayan untuk bisa menikmati dunia dan akhirat gitu misalnya. Silakan. oke, Kang Abu. Gini, saya pakai perbandingan gini. Ini ada orang miskin, Kang Abu. Dia orang miskin, kemudian dia tidak punya apa-apa, lalu dia mengemis. Dia happy aja nyanyi di perempatan jalan, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, ya benar-benar happy. Dikasih uang 1.000 rupiah, dia ketawa gitu. Tenanglah hidupnya mendapatkan uang 1.000, dia happy saja. Ada mobil lewat, suara gerang-gerung dan sebagainya, dia santai saja, pokoknya dia suka. Kemudian dia dapat uang 10.000, 5.000, dia mungkin belikan nasi. Nah,
Habis itu dia tidur. Tidur di bawah jembatan atau mungkin di emperan toko. Yang satu lagi adalah orang kaya. Orang kaya yang lagi menjalankan bisnis. Lalu sampai di kantor dia lihat pencapaian karyawannya jeblok. Wah, dia marah-marah, bak 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 bak, marah-marah. Dia marahin pegawainya semua, dia marahin manajernya dan sebagainya sebagainya. Kemudian dia salahkan kondisi global yang menyebabkan sahamnya turun, bla 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 gitu. Ya, satu hari dia penuh dengan kemarahan. Ini orang kaya nih. Malam-malam dia tidur. Dia punya kamar yang luar biasa mewah kamarnya. Kira-kira malam-malam itu yang tidurnya lebih nyenyak itu yang tadi miskin, yang penuh sukacita, apa yang tadinya menderita. Iya, Nah, iya. Hmm. jadi artinya apa? Dalam kehidupan ini, yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan adalah yang bisa menjalani hidup ini apapun adanya tapi dengan sukacita. Bukan yang hidup dengan kemewahan tapi penuh penderitaan di batinnya yang akan tidur nyenyak. Oke. That's it. Ya, mudah-mudahan dipahami perenungannya. Oke, Pak. Ya, Dan ini fakta Pak Wayan bahwa gimana ya? Dalam realitas Pak Wayan, saya pernah mengalami dan menemukan bahkan gitu ya. Kalau kita bicara dalam segi materi, nggak kurang Pak Wayan. Tapi justru dalam diskusinya keinginan dia cuman minta tolong, saya pengen bisa tidur nyenyak seperti orang-orang yang di pinggir jalan itu kok bisa tidur nyenyak gitu Pak Wayan. Padahal kalau dalam materi nih, wah udah deh, mobilnya mewah semua, rumahnya gede semua, tetapi dengan kemewahannya justru terdapat penderitaan secara batin gitu. Nah sekarang Pak Wayan, gimana sih penyelarasan gitu ya, bahwa kita juga kan nggak bisa menolak sebuah konteks duniawi misalnya, entah itu jabatan gitu. Tetapi ada dua kata kunci bahwa memiliki uang dan dimiliki oleh uang. Ketika kita memiliki, kita yang mengontrol. Ketika dimiliki, kita yang dikontrol. Kiat-kiat latihan apa sih supaya kita tidak terkontrol oleh samsara lah bahasanya Pak Wayan. Oleh si kama gitu bahasanya gitu. Atau konteksnya dunia gitu. Silakan. ya. Yang pertama tentu kita eh, kurangi menggenggam, Kang Abu. Kurangi Hmm. menggenggam. Karena sekecil apapun, bahkan pasir itu kan tidak, anggaplah pasir itu lembut, Kang Abu. Tapi kalau digenggam, lama-lama itu melelahkan juga. Oke. Ya. Bahkan udara yang lembut ini pun kalau lama-lama digenggam, digenggam aja lama-lama capek juga otot kita. Ya. Jadi ada saatnya kita harus begini, melepas. Tangan kita melepas. Tangan kita melepas. Boleh kita pegang, tapi setelah itu lepas. Ya, lepas. Nah, artinya apa? Kebanyakan orang menderita karena terlalu banyak menggenggam. Dengan Hmm. tangannya, menggenggam dengan batinnya. Ya, sehingga orang-orang yang tadi, coba seperti misalnya yang pengemis saya ceritakan tadi itu. Dia nggak pernah menggenggam orang-orang yang tidak memberinya uang receh. Dia juga tidak menggenggam orang-orang yang memberinya. Diberikan syukur, tidak diberikan oke. Besok dia lakukan lagi hal yang sama. Kita bahkan bisa belajar dari pengemis seperti ini. Mana dia pernah mencatat deka atau plat mobil orang yang tidak memberinya uang? Nggak pernah dia pikirkan itu. Hmm. Mana dia pernah mengingat orang yang memberinya uang? Nggak pernah. Karena apa? Dia nggak pernah juga mengatakan apa-apa dalam arti begini. Ya Tuhan, itu yang tadi plat mobilnya begini, yang wajahnya begini, tolong diberikan berkah karena dia berbuat baik kepadaku. Nggak ngurus dia. Pokoknya urusan saya adalah minta, urusan dia adalah memberi. Bahwa urusan dia kemudian dapat pahala itu urusan Tuhan. Dia tetap menyerahkan semuanya kepada yang lain. Ya, dan dia hanya menjadikan dirinya sebagai pemeran. Saya jadi pengemis seperti ini. Nah, kebanyakan dalam kehidupan ini kan kita ingin selalu mengubah banyak hal. Saya jadi direktur harus begini, harus begini, harus begini. Tapi pada akhirnya kita lupa mengubah diri kita sendiri dari menolak menjadi menerima kenyataan ini. Dan akhirnya itu pun kita genggam dibawa tidur. Makanya urusan kantor digenggam oleh pikirannya, oleh batinnya, dibawa tidur. Hmm. Kurang ajar itu tadi karyawan itu dikasih tahu nggak mau begini bla bla bla, digenggam oleh pikirannya. Akhirnya dia renungkan malam-malam sebelum tidur. Bagaimana bisa nyenyak tidurnya Kang Abu. Gelombang pikirannya nggak bisa turun ke gelombang delta, malah sibuk di gelombang beta memikirkan, ya memikirkan pencapaiannya yang nggak beres dan seterusnya.
Nah, jadi intinya adalah kapan kita bisa belajar melepas, bukan hanya menggenggam. Nah, berbahaya. Coba aja genggam ini. Genggam aja tangannya terus. Besok ketemu sama teman, gini kan dia. Padahal kita hanya menggenggam aja, ngomong sama dia, sini, sini kamu. Dikira kita ngajakin berkelahi gara-gara kita menggenggam. Padahal yang kita genggam mau kita kasih ke mereka misalnya gitu kan. Iya, 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 Kita iya. kasih uang tapi kita genggam, lalu kita panggil dia, sini, sini, sini kamu, sini kamu. Padahal maunya ngasih uang dalam genggaman. Berkelahi juga kita. Berbahayanya genggaman ini. Ya, artinya seperti itu. Wah, keren Pak Wayan. Makasih, makasih Pak Wayan. Ya, ya, Ini mungkin dua dari saya terakhir Pak Wayan. Ini juga jadi banyak sekali. Mungkin ini top dari semua pertanyaan Q&A Pak Wayan. ya. Ketika kita bisa menghadapi teman, di mana teman itu mungkin menguji kesabaran kita. Ketika kita bisa menghadapi tetangga, di mana mungkin tetangga yang menguji kita. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kita menghadapi pasangan Pak Wayan. Yang di mana tiap hari ketemu mau nggak mau misalkan. Gitu ya. Buka mata ketemu, di rumah ketemu. Di mana itu yang menjadi sumber ketika kita bicara dalam konteks bahwa gimana sih menghadapi konflik. Karena semua konflik pada akhirnya adalah kepada orang-orang terdekat gitu Pak Wayan. Saya kasih contoh sederhana misalkan begini. Katakanlah pasangan atau suami atau istrinya salah satunya masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik. Sementara pasangannya kesadarannya tetap di level rendah gitu misalkan. Di satu sisi mau ngajak jadi berantem gitu. Di satu sisi dengan memberikan sebuah apa namanya dalam tanda petik ya contoh dan apapun gitu konteksnya frekuensinya nggak sama gitu Pak Wayan. Dan ini apa ya perang panjang lah kalau kita bicara gitu. Perang panjang, perang perennial yang terjadi antara kita dengan orang-orang terdekat. Sementara pertumbuhan terjadi juga dari orang terdekat dan ini memang paradoks. Tetapi gimana pandangan Pak Wayan untuk menghadapi paradoks ini gitu? Silakan. Dua hal Kang Abu. Satu, kesabaran saya diuji. Gitu misalnya. Hmm. Nah, kalau kita di sekolah itu kan dikasih, oh saya mau ujian sekolah. Ujian sekolah dikasihnya kan masalah. Betul Kang Abu ya? Ya. Saya dikasihnya masalah persoalan-persoalan. Nah, kemudian kesabaran saya diuji. Memangnya kesabaran itu masalah? Memangnya kesabaran itu apa namanya? eh, Persoalan yang harus diuji. Tapi kalau kesabaran itu adalah sesuatu yang bermanfaat, apakah dia sebuah ujian? Harusnya kan enggak. Hmm. Coba kebayang ya Kang Bu ya. Bayang, Tapi kebayang. kalau saya diuji dengan konflik, nah boleh. Karena konflik itu bermasalah. Konflik itu masalah, kita diuji. Tapi jangan sampai mengatakan ini ujian kesabaran. Karena kesabaran itu bukan bukan persoalan. Ya, kesabaran itu adalah alat untuk mengatasi ujian konflik tadi. Hmm. Itu ya, itu di bagian istilah dulu. Nah, kemudian yang kedua, sehingga kesabaran saya diuji karena kesadaran saya dengan pasangan hidup, dengan keluarga itu nggak sama. Nah, ini contohnya begini. Kang Abu misalnya nih, Kang Abu tinggal di rumah berdua sama pasangan hidup. Kang Abu jago masak. Tapi begitu Kang Abu jago masak, senang masak. Kang Abu senang masak. Tapi begitu Kang Abu masak, masakan yang super enak. Mbak Dona udah kenyang. Ya, Kang Abu pingin makan nih makanan enak. Sehingga Kang Abu masak enak. Mbak Dona udah kenyang. Sebelum sebelum dia makan dia sudah kenyang karena Kang Abu udah kenyang juga. Atau ketika Kang Abu apa namanya ingin membuatkan sesuatu yang enak lagi, minuman gitu misalnya. Mbak Dona sudah nggak haus. Apa gunanya kemudian kemampuan kita masak? Apa gunanya kemudian kemampuan kita meracik minuman kalau pasangan kita tidak membutuhkan itu? Hmm. Apa gunanya kesadaran kita lebih tinggi kalau pasangan hidup kita juga sama tingginya dengan kita? Lalu untuk siapa kesadaran kita? Maka memiliki pasangan yang kesadarannya lebih rendah di bawah kita atau bahkan lebih tinggi dari kita, itulah bagusnya. Makanya pasangan sempurna disiapkan laki-laki dan perempuan. Wanita simboliknya O, laki-laki simboliknya I atau satu untuk saling isi mengisi. Makanya wanita sifat feminimnya besar, maskulinnya kecil. Laki-laki sifat maskulinnya besar, feminimnya kecil supaya saling isi mengisi. Kalau sama-sama feminim, sama-sama maskulinnya kuat, berkelahi kita. Nah, Oke. artinya dalam kondisi itu wajar dan memang disiapkan kita memiliki pasangan yang
kesadarannya atau kesukaannya berbeda supaya saling isi mengisi. Nah, kalau misalnya semuanya sama-sama suka cuci, bisa berebutan mereka, ini aku yang nyuci, ini aku yang nyapu, berkelahi mereka. Sini aku yang masak, masakanku lebih bagus, enggak, masakanku lebih enak, berkelahi mereka. Kalau yang satu suka masak, yang satu suka mencicipi, oh enak, seru nih. Jadi yang satu kesadarannya lebih tinggi, yang satu kesadarannya ingin mendengar, bagus. Ya, ada kesadaran ingin bicara, kesadaran ingin mendengar. Kalau dua-duanya bicara, kacau. Dua-duanya mendengar, malah musuhan jadinya, sama-sama diem. Ih, keluarga itu sepi banget ya, tenang banget keluarganya, padahal di dalamnya mereka sama-sama nggak bicara udah sejak nikah gitu. Kan berbahaya juga, Kang Abu. Nah, Hmm. artinya nggak apa-apa kalau kita yang satu kurang, yang satu lebih. Memang kan tujuannya memang begitu, pasangan hidup gitu. Nah, di situ di bagian kesadarannya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga jangan lihat itu sebagai ujian kesabaran, apalagi ujian konflik. Konflik terjadi karena kita menolak pasangan kita kurang dari kita atau pasangan kita lebih dari kita. Ya, itu kita yang menciptakan konflik. Bukan konflik yang menciptakan kehidupan kita, tapi kitalah yang menciptakan konflik kehidupan kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah keren Pak Wayan. Ya, Makasih Pak. ya, Wah keren. ya. Makasih Pak Wayan. Dalam banget sih. Terima kasih. Mm-mm. Terakhir mungkin dari saya dan nanti saya akan membacakan pertanyaan. Ini saya sejujurnya dari saya sendiri gitu ya Pak Wayan ya. Belajar, mengasah. Belajar, mengasah gitu. Tapi di satu sisi ketika pembelajaran ini, katakan ini yang paling real, paling terdekat aja. Saya tuh kemana-mana ngomong bahwa masa sih pada takut mati gitu. Mati itu hoax gitu. Karena kematian itu nggak ada. Kenapa? Karena yang mati itu adalah bagaimana tubuh fisiknya nggak berfungsi gitu. Sementara sang kesadaran, sang dan seterusnya lah gitu ya. Tapi kalau itu terjadi gitu, let's say lah Pak Wayan tahu sendiri mungkin ya, terakhir ketika guru saya Pak Buya Syakur meninggal, tetap aja saya tiap hari ngomong gitu, nangis juga gitu Pak Wayan, sedih juga gitu. Tetap aja yang tiap hari saya asah, tapi begitu menimpa dan begitu datang, itu jadi kayak powerless gitu Pak Wayan. Kayak nggak ada powernya, kayak yang ini pengetahuan saya selama ini, kesadaran saya selama ini kemana ya? Kok dalam momen itu tuh kayak bener-bener Superman yang dikasih Krypton gitu ya, yang udah deh gitu. Nah, apakah itu lazim dan apakah itu sesuatu yang apa ya? Gimana untuk menyikapi itu sementara ya kita tahu bahwa pembelajaran nggak pernah selesai gitu. Apa apa pandangan Pak Wayan gitu? Silakan. Ya, saya sudah dari dulu juga sama Kang Abu. Sudah dari kecil itu kalau cium aroma masakan yang enak, air liur keluar. Tapi sekarang, gitu misalnya. Udah dilatih kayak apa juga kalau makanannya enak, wah air liur keluar. Mata kalau ngantuk, mau sudah latihan dari dulu, ya begadang sudah biasa, tapi kalau ngantuk, ya air mata keluar juga. Nah artinya air mata itu kan bisa macam-macam. Lelah, sakit, keluar air mata. Tapi ada air mata yang tak terjelaskan, yang menceritakan sesuatu. Rasa kehilangan. Kenapa? Apakah ketika kita menangis oleh kehilangan, yang salah itu kehilangan, itu apa yang kita tangisi ya? Hmm. Nah, contoh itu begini. Kalau saya mempunyai sampah, Kang Abu, saya tidak akan menangis kehilangan sampah. Oke. Tapi kalau saya kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin saya akan menangis. Jadi bukan karena masalah saya menangis, tapi karena yang masalah adalah sesuatu yang berharga itu yang hilang. Nah, jadi ketika kita kehilangan seseorang dan kita menangis, bukan tangisnya yang bermasalah. Jadi orang yang hilang itulah yang berarti benar-benar berharga. Dan itu adalah sebuah keberhasilan bagi dirinya. Karena dia sudah menjadikan dirinya begitu berharga bagi setidak-tidaknya satu orang, dua orang, atau lainnya. Sehingga kepergiannya membuat orang lain merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, kalau kita bisa membuat diri kita ditangisi dalam kehilangan kita nanti, maka berarti kita sudah menjalankan kehidupan kita dengan penuh penghargaan terhadap kehidupan. Karena apa? Mereka yang berhasil menghargai kehidupanlah yang akan berhasil membentuk dirinya menjadi pribadi yang berharga bagi kehidupan ini. Ya. Orang yang
bisa menghargai sampah, dia akan mengubah sampah menjadi barang berharga. Tapi orang yang tidak menghargai emas, dia akan menjadikan emas bahkan sebagai sampah yang tidak berharga. Hal yang sama terjadi siapapun diri kita. Kalaupun kita hanya menjadi seorang tukang sapu, ketika tukang sapu mogok, sebuah kota bisa kehilangan piala adipuranya. Artinya ketika dia menghargai pekerjaannya, dia bahkan bisa menciptakan sebuah kota yang mendapatkan penghargaan. Maka sekecil-kecilnya apapun pekerjaan kita, membuat diri kita berharga dan membuat tempat kita berdiam berharga, itulah orang yang berhasil membuat ajaran agamanya dihargai oleh kehidupan, berarti dia sudah menghargai ajaran agamanya. Orang yang tidak berhasil menghargai ajaran agamanya, maka tidak akan menunjukkan sikap-sikap, perilaku, pikiran, ucapan, tindakan yang berharga bagi kehidupan. Akhirnya agamanya pun kehilangan harga di mata kehidupan ini. Jadi belajar menghargai diri sendiri. Karena tak satu pun anak-anak semestaku yang tidak berharga di hadapanku. Kalian semua berharga di hadapanku. Karena itulah kalian kuberi kemenangan sejak awal penciptaan ini. Sejak awal penciptaan telah kuberikan kalian harga sebuah kemenangan. Dan kalian telah memenangkan banyak sekali rintangan waktu dalam kehidupan ini. Sampai tiba hari ini kalian masih berharga di hadapanku untuk mengisi kehidupan ini. Untuk menjadi bagian dari permainan sandiwara yang maha besar di kehidupan ini. Betapa berharganya kalian di hadapanku. Maka jadilah tetap berharga bagi kehidupan yang kuhargai. Terima kasih kamu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Sangat sangat mencerahkan sekali Pak. Sangat mencerahkan dan sangat menguatkan tentu saja. Dan mungkin kalau boleh pakai bahasa sangat menghidupkan gitu Pak Wayan. Itu luar biasa. Makasih Pak Wayan dan saya rasa mungkin kita siap untuk mendengarkan aliran pesan semesta untuk penutup acara kita. Silakan Pak Wayan. Terima kasih kamu. Izin share screen kamu. Anakku, apakah kehidupan yang kau pilih ini telah melelahkan jiwamu? Apakah perjalanan ke puncak kehidupan yang kalian cari telah menguapkan sebagian besar energi jiwamu? Apakah perjalanan turun kembali ke titik bawah kehidupan juga melelahkanmu? Maka istirahatlah sejenak, anakku. Aku tidak sedang memberimu masa hanya 1 hari dalam hidup untuk menuntaskan semua perjalananmu di muka bumi ini. Tidak pula hanya 1 kali kehidupan yang aku berkahkan padamu, hanya untuk menuntaskan seluruh perjalananmu menuju kesadaran semesta, kembali sebagai percikan kecilku, benih kesadaran semestaku yang tak terbatas. Kau memiliki ribuan kelahiran untuk bisa kau jalani lagi, anakku. Tidak perlu terburu-buru.
Jangan sampai keterburuanmu membuatmu lupa menikmati setiap cerita perjalanan suka duka yang memberimu beragam rasa. Sebab rasa itu, anakku, adalah untuk dinikmati kehadirannya, apapun adanya. Aku memang menyimpan pengetahuan di balik setiap rasa yang kau alami. Namun jika kau tidak bisa memetik pengetahuan dalam setiap rasa yang hadir itu, maka setidaknya seraplah segala rasa di dalamnya dengan penuh kenikmatan sukacita. Tubuhmu boleh saja lelah dalam perjalanan. Pikiranmu boleh saja lelah dalam pelajarannya. Dan jiwamu boleh saja lelah dalam pengalaman suka dukanya. Namun anakku, jangan pernah melarikan diri dari semua kelelahanmu itu. Sebab kelelahan itulah yang akan membangun kembali kekuatan dan kesegaranmu setelah engkau melewati istirahat sejenak dari segala hiruk pikuk itu, anak. Jika tubuhmu lelah berdiri, maka duduklah. Jika ia lelah bekerja, maka berbaringlah. Dan dudukkan juga jiwamu, baringkan juga pikiranmu sejenak. Biarkan tubuhmu sendiri menjadi ruang bagi pikiran dan jiwamu untuk bisa duduk dan berbaring, menikmati keheningannya di dalam dirimu. Sebab, anakku, di dalam dirimu di sanalah aku, kecerdasan semesta, akan bekerja untuk mengembalikan kesegaranmu. Akulah sumber semangat dalam dirimu. Akulah spiritmu. Maka biarkan aku sebagai kecerdasan semesta tak terbatas memberkatimu dengan energi semestaku. Sekarang, anakku, diamlah dalam hening. Tarik nafasmu dalam-dalam, agar aku bisa menyatukan dirimu dengan energi semestaku yang ada di luar dirimu. Rasakan setiap nafas yang kau hirup adalah energi semestaku yang memasuki dadamu. Hiruplah. Hiruplah nafasmu. Rasakan energiku kini menyebar kembali ke setiap sel tubuhmu, memberinya kekuatan dari semestaku. Rasakan energiku juga mengambil semua kelelahanmu, membawanya keluar bersama nafas yang kau hembuskan. Segala kelelahanmu itu, anakku, telah aku lebur bersama semestaku yang ada di luar dirimu. Tarik nafasmu, anakku. Biar ku penuhi dirimu dengan energiku. Lepaskan nafasmu, anakku. Biar aku buang kelelahanmu. Aku buang kesedihanmu. Aku buang segala kecemasanmu. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik, lepaskan. Nah, anakku, kapan saja tubuh, pikiran, dan jiwamu kembali lelah,
Maka biarkanlah aku kembali menyegarkanmu lewat napas yang kau hirup dan kau hembuskan keluar. Itulah caraku memberkatimu dengan belayan cinta kasihku, anakku. Begitulah caraku tetap memberimu kekuatan hidup untuk menjaga kehidupanmu. Dan jika kau telah kembali segar, kembalilah pada tugas kehidupan yang harus kau jalani. Sampai tiba saatnya nanti, aku, Ayah Ibu Semesta, memanggilmu kembali pulang kepada diriku, kecerdasan semesta tak terbatas. Tegarlah, anakku. Segarlah, anakku. Karena aku akan selalu ada bersamamu, menemanimu di kehidupan ini sebagai sang waktu. Terima kasih. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak. Semoga semua kelelahan kita terhanyutkan oleh semesta ini, terhembuskan keluar dan diberikan kembali kesegaran. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Teman-teman Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan untuk guru kita Pak Wayan Mustika. Pak Wayan, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih telah selalu menemani kita dalam kelelahan-kelelahan ini yang saya rasa momen ini yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa bersatu, saling menguatkan, dan sekali lagi terima kasih semesta untuk bisa mewujudkan Bapak sebagai pembimbing kami gitu ya, untuk kita bisa saling menguatkan. Sekali lagi, atur nuhun, terima kasih. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak, dengan aliran semesta yang baru saja kita nikmati, saya rasa menjadi penghujung juga acara kita di sore hari ini. Dapat satu hal sih Pak Wayan, yang mungkin ini sangat merevisi mindset tentang kesuksesan gitu ya. Perbarusan tadi tuh dapat satu pesan kali ya, mungkin satu idea gitu bahwa kesuksesan adalah ketika kehadiran hidup kita dinantikan dan ketika kehilangan kematian kita itu dirindukan. Jadi saya rasa sukses itu adalah ketika sekarang kita dinantikan dan setelah kita nggak ada dalam tanda petik, ya kita dirindukan. Terima kasih Pak Wayan, Ibu dan Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.